Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kita berpisah setahun. Berpisah setahun dari 2023 baru berjumpa lagi di tahun 2024 ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat badan jasmani maupun rohani. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, thalabul ilmi, dan beramal dengan amal yang soleh sehingga kita menjadi hamba Allah yang Allah mencintai kita, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tersurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di bab Jum'ah ya, sampai hukmu sholatil Jum'ah, hukum sholat Jum'ah. Kemarin baru membahas tentang keutamaan hari Jum'ah ya, dan apa yang dilakukan pada hari Jum'ah. Hari ini membahas tentang hukum sholat Jum'ah. Sholatul Jum'ah fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin illa man istasnahud dalil. Seorang muslim itu berarti laki-laki ya. Seorang muslim semuanya wajib mendatangi sholat Jum'ah kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan. Illa man istasnahud dalil. Kecuali yang dikecualikan, kecuali yang dikecualikan ya oleh dalil. Yang tidak dikecualikan berarti semuanya wajib mendatangi sholat Jum'ah bagi laki-laki ala kulli muslimin mukallafin, muslim yang sudah mukallaf. Karena dalilnya diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, ketika dipanggil untuk melaksanakan salat, berarti dipanggil melalui azan, miyaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Fas'au dari kata sa'a ya, yas'a, fas'au, maka berusahalah
atau bergegaslah berarti ila dzikrillah untuk pergi ke masjid dalam rangka mengingat Allah. Wadharu al-bai'a dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tagnya jual beli, tapi yang semisal dengan jual beli ya banyak kesibukan-kesibukan yang sama dengan jual beli. Sibuk di depan komputer ya, karena di kantor, sibuk kalau petani ya di sawah gitu ya, kalau mungkin yang kerja di lapangan ya, sibuk di lapangan. Ini yang semacam dengan jual beli, karena pada zaman Rasul mayoritas para sahabat adalah pedagang ya. Maka Allah melarang mereka untuk berjual beli ketika sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa sholat Jum'ah itu wajib ain bagi setiap laki-laki. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Hafsah, sahabat Hafsah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin wa ala man rohal jumu'ah al-ghusl. Bahwa orang yang mendatangi sholat Jum'ah itu wajib. Mendatangi sholat Jum'ah itu hukumnya wajib, wajibun. Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang laki-laki yang telah dewasa. Kalau diartikan secara harfiah, muhtalimin adalah yang sudah mimpi basah. Maka arti bebasnya adalah dewasa atau balik. Setiap muslim yang sudah akil balik, maka wajib sholat Jum'ah. Wa alaman rohal Jum'ah al-ghusl. Dan barang siapa yang mau pergi sholat Jum'ah, maka dianjurkan untuk mandi. Jadi mandi, sholat Jum'ahnya wajib, kemudian dianjurkan untuk mandi. Mandinya ada sebagian yang mengatakan wajib, dan sebagian mengatakan sunnah. Kemudian hadis dari Ibni Umar, dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, ya, bersumber dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sami'a Rasulullah yaqul wa ala a'wadi mimbarihi. Nabi berkhutbah di mimbarnya, mengatakan, liyantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at au layahtamannallahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin. Apakah kalian mau berhenti dari kesibukan-kesibukan kalian, kemudian untuk melaksanakan sholat Jum'ah, atau akan kau tinggalkan sholat Jum'ah, kemudian hatinya dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia dikategorikan sebagai orang yang ghafilin, ya, orang yang lalai. Di sini merupakan sebuah ancaman dari Rasulullah SAW. Di situ menunjukkan bahwa sholat Jum'ah itu hukumnya wajib. Begitu juga hadis dari Abi Al-Ju'di Ad-Dhamiri, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man taroka salasa juma'in tahawunan biha tubi ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut tahawunan, dalam rangka menyepelekan. Kan bisa jadi meninggalkan Jum'ah memang uzur gitu ya. Ini betul-betul sengaja dan menyepelekan, tidak uzur. Nyantai pokoknya enggak Jumatan 3 kali. Tubi'a ala qalbi, maka hatinya dicap oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan tubi'a ala qalbihi al-munafik, dicap sebagai orang munafik. Meninggalkan Jum'ah 3 kali berturut-turut. Di sini juga menunjukkan tentang Jum'ah itu hukumnya adalah wajib. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kaum yatakhallafuna anil jumu'ah, yang ketinggalan sholat Jum'ah, atau dia tidak mengunjungi sholat Jum'ah. Nabi mengatakan, laqad hamamtu an amura rasulan yusalli bin nas thumma ukhriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ah buyutahum. Sungguh, aku sudah berniat
bertekad bulat untuk memerintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat Jum'ah, dan aku akan putar ke kampung, dan ketika melihat ada orang-orang laki-laki yang tidak mengunjungi sholat Jum'ah, maka akan aku bakar rumahnya. Dalam riwayat yang lain, jamaah. Dalam satu riwayat adalah Jumu'ah. Jamaah berarti 5 waktu, kalau Jumu'ah berarti Jum'ah. Ya. Yang jelas menunjukkan bahwa sholat Jum'ah itu sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditekankan dengan penekanan yang sangat, bahkan sampai mengancam untuk membakar rumahnya. Itu tidak tepat ketika kemudian amalan itu hanya dihukumi sebagai hal yang disunahkan saja. Pasti hukumnya adalah wajib. Kemudian yang keenam, waqad ajma'al muslimun ala wujubil jum'ah. Kemudian para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang, bahwa ulama sepakat tentang wajibnya Jum'ah bagi laki-laki. Hal hiya min fardil a'yan au min fardil kifayat wa qad dhahara minal adilah asabiqo anha fardu alal a'yan. Kemudian wajibnya sholat Jum'ah itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Tidak seperti sholat jenazah ya. Dari Jum'ah itu fardu ain. Semuanya wajib mengunjungi sholat Jum'ah. Wa yustasna min wujubil Jum'ah alaih. Kemudian ada beberapa orang yang dikecualikan oleh dalil. Maka tadi kan semua wajib kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Maka ada beberapa orang yang dikecualikan oleh dalil. Di antaranya adalah as-sobyu, anak-anak. Laki-laki, anak-anak. Maka belum diwajibkan. Meskipun kalau mau mengajari, diajak boleh, tapi dijaga. Jangan sampai mengganggu yang lain. Ya kalau Rasul membatasi 7 tahun itu ya. Kalau 7 tahun itu sudah bisa diomongi, bisa dikandani gitu ya. Tapi kalau 2 tahun, 3 tahun itu diomong-omong ya tetap muter-muter, anak itu harus dicekali gitu ya. Jangan kemudian kita ingin mengajari anak menjadi baik tapi mengganggu orang lain. Wal mar'ah, kemudian yang kedua yang dikecualikan adalah ibu-ibu ya, perempuan. Tidak wajib tapi sah. Tidak wajib tapi sah. Biasanya kalau di Indonesia ya, itu jarang masjid yang menyelenggarakan Jum'ah bagi perempuan juga ya. Nggak tahu di mana, saya kelihatannya belum pernah lihat, kecuali di masjid LDII. Saya pernah Jumatan pas yang paling terdekat pada saat itu di masjid LDII, ternyata ada perempuannya. Nggak tahu kalau sekarang sudah berubah pada saat itu ya. Nah kalau di Mekah Madinah itu tetap saja hari Jumat dan hari yang lain sama. Ya. Jadi laki-laki perempuan ya tetap setiap sholat ke masjid. Apalagi di Madinah. Yang Madinah itu memang laki-laki perempuan tempatnya sudah berbeda sendiri ya. Di Mekah juga laki-laki perempuan mengunjungi sholat Jum'ah. Hanya memang perempuan itu tidak wajib. Hanya ketika ikut sholat Jum'ah sah. Tapi hukumnya tidak wajib. Tapi kalau sudah sholat Jum'ah ya nggak perlu sholat duhur ya. Sudah gugur dengan sholat Jum'ah itu. Tidak kemudian double ya Jum'atan ya sholat duhur itu enggak ya. Wal abdul mamluk, kemudian hamba sahaya. Sekarang enggak ada hamba sahaya ya. Jangan panjenengan orang pekerja di pabrik misalnya, atau pekerja di toko, atau dengan sebagai pekerja rumah tangga, mungkin sopir pribadi atau apa, saya ini hamba sahaya, enggak Jumatan, salah. Itu enggak hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu udah enggak ada sekarang, bisa dijual. Wal marid, dan yang keempat adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu termasuk udzur, boleh untuk tidak Jumatan. Sakit, ya sakit yang uref lah. Sakit yang sekiranya memang sulit untuk pergi Jumatan. Atau mengganggu orang lain. Misalnya batuk, pilek, waing, terus meler, rumbele, itu lebih baik untuk tidak Jumatan. Karena kalau Jumatan bisa mengganggu yang lain. Mungkin jangan nggak apa-apa sambil wahing terus. Tapi yang sebelah kan jadi terganggu, tetap tidak khusyuk ya. Maka berarti boleh untuk tidak Jumatan ya, boleh untuk tidak Jumatan, namanya sakit. Nek wainge mung pisan pindho ya ndak. Ada terus yang paling terus ya. Wes pokok juang sing ya.
Nah, batuk terus ngekel. Nah, ini ya termasuk bagian dari udzur, boleh untuk tidak Jumatan ya. Kemudian wal musafir. Musafir adalah orang yang bepergian. Orang yang bepergian boleh untuk tidak Jumatan. Tapi ya boleh Jumatan ya. Jumatan ya boleh. Kemudian wasairu ashabil a'dzar, dan orang yang punya udzur-udzur yang lain. Ya, punya udzur-udzur yang lain selain dari yang disebutkan tadi. Ketika memang ada udzur yang menjadikan dia tidak bisa pergi ya, maka menjadi gugur kewajiban Jumatan. Ketika tidak Jumatan maka sholatnya menjadi sholat duhur. Fa in shallaha ahaduhum shahhat minhu. Ketika mereka itu yang anak-anak, perempuan, hamba sahaya, orang sakit, musafir, itu sholat ya sah. Ya. Wa asqatat anhu fardhu zuhri, dan dia gugur kewajiban sholat duhurnya. Menjadi sudah tidak berkewajiban sholat duhur. Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Daruqutni, dan Imam Baihaqi ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin. Jum'ah atau sholat Jum'ah itu wajib bagi setiap orang atau setiap muslim laki-laki yang telah balik. Illa arba'ah, kecuali 4. Ya. Illa arba'ah, kecuali 4. Abdun mamlukun, awi mro'atun, awi sobiyun, aw maridun. Yang tidak wajib dalam riwayat ini adalah 4. Yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Ini tidak wajib Jumatan. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam teksnya sahabat Jabir bin Abdillah, bahwa Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa'alaihil jum'ah, yaumal jumu'ah illa marid, au musafir, au imro'ah, au sobi, au mamluk. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib sholat Jum'ah pada hari Jum'ah. Kecuali 1 orang yang sakit, 2 orang yang musafir, 3 perempuan, 4 anak-anak, dan 5 adalah orang yang menjadi budak sahaya, hamba sahaya. Ini yang dikecualikan oleh dalil, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Meskipun juga ketika mengikuti Jumatan, hukumnya sah. Tapi mereka 5 orang itu adalah tidak wajib. Musafir itu mau Jumatan boleh ya, mau tidak Jumatan karena mau jamak ya, takhir ya boleh, takdim ya boleh ketika di dalam perjalanan ya. Boleh Jumatan, boleh tidak ya, boleh Jumatan, boleh tidak. Tapi kalau enggak Jumatan ya sholat duhur ya. Wa minal a'dzar allati tarokh khos lil muslim at-takhalluf anil jumu'ah, dan udzur-udzur yang lain dalam sholat Jum'ah itu banyak ya. Misalnya al-barot. Barot itu kalau arti sesungguhnya adalah salju, tapi yang dimaksud adalah dingin. Dingin sekali. Tidak semua orang kuat dingin ya. Kalau hanya 23, 20 derajat, mungkin 19 derajat masih mending. Kalau sampai 10 ke bawah itu ada yang tidak kuat itu ya. Drodok betul kalau turun. Gini ya, maka udzur untuk boleh tidak mengunjungi Jumat. Wal mator, hujan, meskipun ya ada payung dan lain sebagainya ya, tapi hujan itu adalah bagian dari udzur ya. Pas menjelang mau Jumatan hujan, udzur gitu ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, anahu qala li muadzinihi fi yaumin matirin, Ibnu Abbas menyuruh muadzinnya ketika hujan, setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ibnu Abbas mengatakan fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum. Kamu jangan mengucapkan hayya 'alas shalah, jangan, tapi ucapkanlah shallu fi buyutikum itu ya. Tapi kalau belum disosialisasikan, tiba-tiba azannya begitu kayak aneh-aneh ya. Kan kalau hujan, kalau terang disuruh orang itu ke masjid, ke musola. Bahkan bukan hanya Jum'ah, waktu-waktu 5 waktu ya. Hayya 'alas shalah itu sini kamu sholat itu. Tapi ketika hujan muadzin harus pengertian. As-sholatu atau shollu fi buyutikum,
persilahkan kalian sholat di rumah kalian masing-masing gitu ya, karena hujan. Qala faka'annan nas istangkaru dzaka faqala atajabuna min dza. Pada saat Ibnu Abbas menyuruh adzan seperti itu tuh banyak yang mengingkari pada saat itu. Gumun lah gitu ya. Kok begitu Ibnu Abbas? Siapa itu? Suruhan siapa? Tapi Ibnu Abbas mengatakan qad fa'ala man huwa khairun minni. Dulu pernah melakukan seperti itu orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Innal jum'ah azimah wa inni karahtu an akhrajakum fatamasyu fitin wadahdi. Karena Jum'ah itulah suatu kewajiban, maka aku takut kalau orang melaksanakan kewajiban tidak semangat dan kemudian karena hujan, kemudian kehujanan ya menjadi, apalagi zaman Rasul masjidnya juga tidak ada atapnya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Maka hujan adalah bagian dari udzur untuk melaksanakan Jumatan. Artinya ketika kita ikut panduan syar'i itu ya gampang gitu ya. Hujan udzur, tapi kalau nggak hujan jangan menguzurkan diri gitu. Kadang pas longgar-longgar menguzurkan diri gitu ya. Pas hujan ada bilang udzur, mosok udan jadi udzur gitu ya. Jadi yang syariat bilang udzur ya kita katakan udzur, yang syariat bilang tidak udzur ya tidak katakan udzur. Kemudian al-istidad li sholatil jumu'ah, persiapan sholat Jum'ah ya. Persiapan sholat Jum'ah, apa saja persiapannya? Di antaranya yang pertama al-ghuslu li sholatil jumu'ah, mandi ya, mandi untuk sholat Jum'ah itu mandi. Meskipun kita itu ya setiap hari mandi gitu ya, tapi kan ada mandi adat ya, ada mandi ibadat ya, ada mandi kebiasaan, ada mandi yang nilainya ada pahalanya. Maka pas bab toharoh itu ada mandi-mandi yang disunahkan. Di antaranya adalah mandi Jum'ah. Jadi kita mandi memang betul-betul dalam hati niat mandi hari Jum'ah untuk mengunjungi sholat Jum'ah. Yajibu ala man ja'a ila sholatil Jum'ah minal mukhotibin biha ayaghtasila fi as-sahih qaulail ulama. Bahkan Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim memilih pendapat yang mewajibkan mandi ya, bagi orang yang mau sholat Jum'ah. Mewajibkan, memilih yang mewajibkan. Li adilah alati taqaddama dzikruha fi mujibatil ghusl. Bahkan dibahas di depan tentang wajibnya mandi. Karena ada dalil hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sangat jelas teksnya. Rasul mengatakan ghuslu yaumil jumu'ah wajibun. Mandi pada hari Jum'ah adalah wajib ala kulli muslimin muhtalimin, bagi setiap orang muslim yang sudah akil baligh. Ini teksnya jelas, wajibun. Berarti kalau melihat teks ini ya wajib, dan hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muslimin muhtalimin. Maka ketika kita melihat teks ini ya pendapat yang kuat adalah yang mewajibkan. Bahkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim juga, kata Rasulullah, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila datang hari Jum'ah bagi kalian, maka mandilah. Mandilah. Wa mafhumuhu anal ghusla la yusra'u liman lam yahdur al jumu'ah. Wa bihi qala al jumhur. Yang diwajibkan itu adalah orang yang mau berangkat sholat Jum'ah. Bukan hari Jum'ah saja tanpa mau Jum'atan. Wah, ini hari Jum'at wajib mandi. Apalagi terus kemudian ditarik. Ini kan ketika hari Jum'at kan disuruh mandi. Berarti malam Jum'at disuruh hubungan sama istrinya. Itu nggak ada kaitannya gitu ya. Iya, karena kadang orang itu kan narik-nariknya pinter gitu ya. Ini nggak ada kaitannya. Jadi kaitannya adalah orang yang hari Jum'at mau mengunjungi Jum'atan. Urusan malam hubungan sama istrinya atau tidak itu urusan lain. Urusan lain. Kalau iya berarti mandinya mandi junub gitu. Meskipun kalau nanti niatnya didobel boleh. Ya, satu kali mandi tapi niat dua hal. Niat junub dan niat mandi Jum'ah ya.
Fala makna lil iktisal man yurah khasulahu fit takhalluf anil jumu'ah. Jadi tidak ada maknanya bagi orang yang mandi kok tidak untuk mengunjungi sholat Jum'ah. Ada dua catatan. Man ahdasa ba'dal iktisal fayudzi'uhul wudu. Habis mandi kok hadas. Hadasnya hadas kecil, ya cukup wudu gitu ya. Cukup wudu, tidak harus mandi lagi gitu ya. Fa inal hadas inama yuksaru fit thaharah as-sughra wa la yuksaru fil maksud minal ghusl wa wa tandzif wa izalatir raihah. Jadi hadas ya wudu saja, tidak mandi lagi ya. Wali anahu ghuslaka ghuslil janabah fala yuksaru al hadas fi ibtalihi, karena tidak batal karena batalnya wudu. Kemudian man ajnaba yaumal jum'ah yuzi'uhu ghuslun wahid. Tadi sudah disebutkan, barang siapa yang malam Jumat itu junub berhubungan dengan istrinya, maka pagi-pagi mandi sekali, niat dua. Mandi boleh ya. Mandi junub plus mandi Jum'ah. Tapi yang penting niatnya, hatinya niat. Idza asobat al insan janabah yaumul jumu'ah fa innahu yuzi'uhu ghuslu wahidin anil janabah wal jumu'ah idza nawahuma. Ada seseorang yang terkena junub pada malam Jum'ah, paginya cukup mandi sekali untuk dua hal, untuk menghilangkan junub dan sekaligus untuk mandi Jum'ah. Idza nawaha, ketika orang itu memasang niat ya. Niat mandi junub plus niat mandi Jum'ah. Ya, niat dalam hatinya. Wa qaulu aksari ahli ilmi, dan itu adalah termasuk pendapatnya mayoritas para ahlul ilmi. Qalu wajadna wudu'an wahidan wa tayammuman wahidan yujzi'u an jami'il ahdas an-naqidah lil wudu' wa ghuslan wahidan yujzi'u an janabatin kasiratin wa ghuslan wahidan yujzi'u an haidi ayamin wa tawafan wahidan ya yujzi'u an umrah wa haji fil qiran fa wajaba yakuna kadzalika kullu ma yujibul ghusl. Sampai oleh mu'alif ya, ini disamakan beberapa kesamaan gitu, beberapa kesamaan. Di antaranya adalah wudu sekali itu boleh untuk menghilangkan hadas yang double-double. Jadi jenengan kentut, BAK, BAB itu lah, wudunya berapa kali? Sekali gitu ya. Batal wudu banyak itu loh. Ya, padahal jenengan sudah pipis 3 kali misalnya. Ketika mau sholat cukup wudu sekali, itu boleh. Begitu juga tayamum. Begitu juga mandi ya. Nah, mandi orang junub, orang haid itu ya. Maka cukup wudu mandi sekali ya. Ada orang misalnya dijima sama suaminya, dijima belum mandi, haid belum selesai, meninggal, maka dimandikan berapa kali? Ya sekali, dimandikan sekali. Si mayitnya yang junub belum mandi, haid belum mandi, mati, itu dimandikan sekali ya, sekali. Wa tawafan wahidan ya yujzi'u an umrah wa hajjin an umratin wa hajjin fil qiran. Sama dengan tawaf dan sa'i sekali ya pada haji qiran. Haji qiran atau haji qiran ya. Haji qiran itu tawaf sekali untuk 2 ya. Fa wajaba ayakuna kadzalik kullu ma yujibul ghusl. Begitu juga mandi sekali untuk junub, untuk mandi Jum'ah ya cukup. Bahkan junub, mandi Jum'ah, mungkin terus mandi apa gitu ya. Dan termasuk juga mandi pagi. Nah, itu cukup untuk mandi sekali. Wa qala fa fi hadza Ibnu Hazm faqala bi wujubi ta'addudil ghusl li ta'addudi asbabihi wa atala fi naqti madhabil jumhur ya fal yuraji man sya'. Menurut Ibnu Hazm paling beda pendapat sendiri dengan yang lain bahwa setiap hal yang mewajibkan mandi ya harus mandi sendiri, kata Ibnu Hazm. Tapi jumhurul ulama mengatakan cukup mandi sekali untuk beberapa sebab. Kemudian mayustahabu qabla dhihabi ilal jum'ah. Apa-apa yang dianjurkan dilakukan sebelum berangkat Jum'ah. Yang pertama adalah masutib in wajadahu illal muhrim wal mar'ah.
dianjurkan memakai wangi-wangian ketika mau berangkat sholat Jumat. Ya pakai wangi ya, biar wangi. Ambune ora tengik kabeh ning kanan kirine gitu ya. Ada orang pakai mungkin baju atau jubah yang sudah dibuat Jumatan 4 kali. Belum dicuci. Ya, maka kanan kirinya bau tengik, maka akan menjadi terganggu. Maka dianjurkan pakai pakaian yang bersih, dikasih wangi-wangi. Yang tidak boleh pakai wangi-wangi dua orang atau dua kelompok, dua golongan. Satu perempuan, kalau mau berangkat Jumatan nggak boleh pakai wangi-wangi, dimanapun. Yang kedua adalah orang yang sudah pakai pakaian ihram, menjadi muhrim. Misal ini, orang mau umroh, berangkatnya dari Madinah, karena dari Indonesia berangkat ke Madinah dulu. Dan program berangkatnya ke Mekah itu hari Jumat, setelah zuhur. Maka orang-orang disuruh pakai pakaian ihram sebelum zuhur, sehingga Jumatan ke masjid itu sudah pakai pakaian ihram. Maka nggak boleh pakaian ihramnya dilaleti minyak wangi, karena sudah persiapan untuk ihram. Karena orang yang ihram nggak boleh pakai wangi-wangi. Nabi bersabda, la yagtasilur rajul yaumal jum'ah, tidaklah seorang laki-laki yang mandi pada hari Jum'ah, wa yatatoharu, dan kemudian bersuci, mastato'a min tuhrin, semampunya, wa yudhinu min tuhnih, dan memakai minyak rambut. Tapi sekarang sudah nggak usum minyak rambut ya. Dulu mudanya Pak Sus ya, Pak Tarto ya pakai minyak rambut ya. Ya, komet ya, wadah hijau. Nggak tahu sekarang kok nggak usum kelihatannya Pak Ugeng ya. Balsam. Wis tuwa nganggone balsam. Tapi kata Rasulullah, ini tidaklah seorang mandi kemudian bersuci, pakai minyak rambut, wa yamusu min tibi baitihi, kemudian pakai minyak wangi ya. Tsumma yakhruju, kemudian keluar dari rumah menuju masjid. Fala yafriqu baina isnain, kemudian tidak terjadi bertengkar antara dua orang. Tsumma yusalli kata balahu, kemudian sholat semampunya. Tsumma yansitu idza takalamal imam, ketika khatib sedang berkhutbah kemudian diam saja, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra, maka orang tersebut akan diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Mandi, wudu ya, pakai wangi-wangi. Mandi, wudu pakai wangi-wangi. Kemudian sholat 2 rakaat, mendengarkan khotib ketika khutbah. Wes gitu tok, diampuni dosanya seminggu. Ya, bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, antara Jum'ah itu dan Jum'ah yang lain. Ya, orang yang muhrim tadi sudah disebutkan tidak boleh, begitu juga perempuan ya tidak boleh memakai wangi-wangi. Kemudian yang kedua, dalkul asnan bisiwak, ya, menggosok gigi ya, dengan gosok gigi ya. Menggosok gigi. Jadi jangan sampai mau Jumatan ya tidak gosok gigi, padahal baru makan pakai jengkol ya. Nah, apapun ya, menggosok gigi ya. Rasulullah SAW mengatakan al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, ya. Mandi pada hari Jumat wajib setiap laki-laki yang balik, wa ayastanna wa ayamussa tiban in wajaba, dan wajib untuk membersihkan giginya dan memakai wangi-wangi. Wal istan edalkul asnan bisiwak, membersihkan gigi, menggosok gigi. Nabi mengatakan laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma aku disolatin. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, maka pasti aku akan perintahkan bersiwak atau gosok gigi setiap mau sholat. Kemudian yang ketiga, at-tazyin bilubsi ahsani siyab wa afdaliha al-bayat. Dianjurkan memakai pakaian yang terbaik yang panjenengan miliki. Yang terbaik yang panjenengan miliki. Ukuran terbaiknya ya yang kita punya. Jangan ukuran yang lain ya. Ya Pak Danar nggak usah melihat punya Pak Tarto gitu ya. Sampeyan sing paling apik kaya apa? Ya enggak, ya paling baik itu ya wong besar kecilnya juga satu orang dengan yang lain berbeda-beda ya. Mungkin kemampuannya juga berbeda-beda.
Ya, yang terbaik yang panjenengan miliki, yang terbaik yang panjenengan yakini ya. Ya, bisa jadi yang lain mengatakan, "Oh, punya saya yang terbaik itu begini." Saya dan Pak Danar mungkin yang terbaik adalah yang batik itu ya, Pak ya. Yang lain mungkin yang terbaik apa gitu. Tapi Rasul mengatakan ya, yang paling utama yang putih memang, Masya Allah. Jadi Pak Ugeng dan kaum putih-putih ini, yang terbaik yang putih ya. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wala bisa min ahsani siyabihi, dan memakai pakaian yang paling bagus, wa massa min tibin memakai wangi-wangian, ingkana indahu apabila ada, summa atal jumu'ah kemudian pergi melaksanakan sholat Jum'ah, kanat kafaratun lam lima bainaha wa baina jumu'atihi alati qoblaha, menjadi penebus dosa antara Jumat kemarin dan Jumat itu. Luar biasa, pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, yang kita punya. Wa khairu siyab al-bayat, sebagian mengatakan bahwa yang terbaik adalah yang putih, karena Nabi mengatakan albisu minasyadil bayat, pakailah pakaian yang putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena pakaian yang putih adalah pakaian yang terbaik. Wa kafinu fiha mautakum, dan membuat kafanlah kepada orang-orang mati di antara kalian dengan kain yang putih. Ya, meskipun di dalil yang lain juga ada yang mengatakan sebaik-baik pakaian adalah yang hijau, ya, karena pakaian orang di surga itu besok hijau. Ya. Tapi biasanya kalau ngaji warna kayak gitu pas tahun-tahun politik kan dimaknai beda. Dimaknai beda. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Iya. Ya yang terbaik lah, yang terbaik gitu ya. Kemudian yang keempat, istinabuma yu'dza biraihatihi. Kita tidak boleh membawa bau-bauan yang tidak enak untuk Jumatan ya, pasti mengganggu ya. Yang jelas pasti mengganggu. Orang yang tidak merokok ketika Jumatan jejer orang yang biasa merokok, meskipun ketika Jumatan itu dia nggak bawa rokok, tapi ngerokok kemarin itu ya baunya nggak enak kok. Mungkin kalau bagi sesama perokok mungkin ya biasa gitu ya. Iya, tapi yang nggak ngerokok merasa tidak enak gitu ya. Maka tidak boleh dengan bau-bau itu, harus dibersihkan dulu. Begitu juga ka'aklil basol wasau, memakan berambang mentah, bawang mentah atau pete mentah ya. Ini juga menimbulkan bau-bau yang tidak sedap, bau-bau yang tidak enak ya. Maka dari itu seharusnya untuk dihindari, ditinggalkan ya, dengan mandi, dengan gosok gigi, memakai pakaian yang baru dicuci itu ya, ambil dari lemari yang setrikonan. Jangan Jumatan memakai pakaian yang sudah 3 hari kita pakai ya. Ya pasti baunya tidak enak. Mungkin bagi jenengan wong keringetnya sendiri ya enak-enak aja, tapi orang lain kan mencium bau yang kurang sedap atau tidak enak. Karena kita kumpul orang banyak agar suasananya menjadi tenang, mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Inilah persiapan-persiapan ketika kita mau pergi untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Ya, sampai di sini dulu mungkin, persilahkan kalau ada pertanyaan. Jih, monggo Pak. Oke, terima kasih. Untuk sholat itu sendiri sudah di pembahasan kemarin sebenarnya panjang ya, pembahasannya panjang. Karena ada kaitan dengan sholat qobliyah Jum'ah ada atau tidak. Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tapi yang kuat adalah tidak. Yang kedua, sholat ketika kita pergi Jumatan, yang dimaksud adalah sholat
tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid, tapi ada tambahan memang sholat menunggu imam datang, itu ada. Jadi panjenengan boleh datang Jumatan Gasik jam 10, sholat terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ketika khotib naik mimbar, kita berhenti. Kemudian mendengarkan Jumatan. Ini namanya sholat tahiyatul masjid dan sholat menunggu khotib naik mimbar atau imam datang. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan dua hal. Satu, ketika kita datang ternyata khotib sudah khutbah. Kita baru datang nih, tapi khotib sudah di mimbar. Kita sholat enggak? Mengacu kepada dalil sabda Rasulullah kepada sahabat Salik, ya. Hadis Rasulullah kepada sahabat Salik, ketika itu sahabat Salik datang itu langsung duduk. Dan ternyata ditegur oleh Rasulullah dari mimbar, hei Salik, berdirilah kamu dan sholatlah 2 rakaat, kemudian setelah itu baru kamu duduk. Ketika mengacu pada dalil ini, berarti ketika memang datangnya terlambat, dan ketika sampai masjid baru sudah dimulai khutbah, maka kita tetap sholat 2 rakaat. Tetap, karena perintah Rasul. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua itu masalah khutbah. Memang ikhtilaf masalah khutbah Jum'ah itu, khutbah, azan Jum'ah itu ikhtilaf, azannya 2 atau sekali. Ini perdebatannya luar biasa gitu. Dua azan itu memang dimulai sejak zaman sahabat Utsman. Jadi zaman Nabi juga enggak, zaman Abu Bakar enggak, zaman Umar juga enggak. Zaman Utsman ketika orang semakin banyak, maka kemudian Utsman itu beristihad untuk melaksanakan azan 2 kali. Dan azan yang pertama untuk mengingatkan orang kalau itu adalah hari Jum'ah dan sudah waktu Jum'atan. Azan kedua adalah azan ketika khotib sudah naik mimbar. Dan ketika kita baca riwayat-riwayat, ternyata azan pada zaman Utsman itu azan yang pertama adalah azan sebelum masuk waktu zuhur. Azan sebelum masuk waktu zuhur gitu ya. Bukan setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur adalah azan yang kedua yang kemudian khotib naik mimbar. Dan saya sudah berulang kali memperhatikan di Madinah dan di Mekah. Di sana azannya 2 kali. Tapi azan yang pertama itu sebelum masuk waktu zuhur setengah jam. Di sana hari ini zuhurnya adalah 12:30 dan azan yang pertama itu jam 12. Kemarin saya mendapatkan 2 Jumatan di Madinah dan di Mekah sama. Dulu juga pernah mendapatkan 2 Jumatan juga sama. Azan yang pertama adalah sebelum zuhur. Nah, saya nggak tahu ketika di Indonesia 2 kali azan itu semuanya sudah masuk waktu zuhur semua, ya. Sudah masuk waktu zuhur semua. Bahkan ada kebiasaan khususnya di kota Semarang, khutbah itu jam 12. Meskipun masuknya waktu zuhur jam setengah 12. Hanya ada 1-2 masjid yang khutbahnya on time, artinya ketika waktu masuk ya khutbah itu ada. Tapi secara umum kebanyakan itu menunggu jam 12. Ya sebetulnya kalau itu berkaitan dengan kantor, supaya orang istirahatnya itu pas, ya nggak masalah sih, nggak masalah gitu ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan ketika azannya itu sebelum waktu zuhur, kemudian habis azan itu sholat apa gitu ya. Kalau azannya sudah zuhur, mungkin orang mengatakan adalah sholat qobliyah. Tapi dengan ikhtilaf itu saya mengambil pendapat yang tidak ada sholat qobliyah Jum'ah ya. Karena tidak ada contoh, adanya adalah sholat tahiyatul masjid, atau mau sholat terus, namanya sholat menunggu imam datang, sampai imam naik ke atas mimbar. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Oke, monggo Pak. Tentang jamak, itu memang ikhtilaf untuk masalah Jum'ah sama asar. Ya, Jum'ah sama asar. Tapi setelah saya banyak membaca dan mempelajari, pendapat yang saya pilih ya, panjenengan nggak harus ngikut itu ya. Saya berpendapat yang tidak bolehnya jamak antara Jum'ah sama asar. Karena Jum'ah itu hanya ada maghrib sama isya dan zuhur sama asar. Bukan Jum'ah sama asar ya. Maka ketika musafir kemudian mau sholatnya jamak, ya nggak usah ikut Jum'atan. Karena kan memang tidak wajib Jum'atan. Boleh jamak takdim ya, boleh jamak takhir ya. Ketika waktu Jum'atan ya nggak usah mampir Jum'atan karena safar.
Kalau memang kita untuk mencari rukhsah kemudahan untuk dijamak. Memang sebagian pendapat ada yang mengatakan boleh antara jamak Jum'ah sama asar, dan saya tidak tahu hujahnya bagaimana bahwa Jum'ah sama asar boleh dijamak. Dan saya juga belum pernah melihat bagaimana zaman Rasul atau sahabat yang menjamak antara Jum'ah sama asar. Begitu Pak, wallahu a'lam. Nggih, monggo Pak. Oh, nggih, nggih. 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 Boleh. Karena kan Jumat itu sejak maghrib sudah Jumat. Misal itu ya. Jenengan pulang kerja malam Jumat. Kuduanan, wis kudu mandi. Wis sisandene lah nek esuk-esuk ya wati sira karuang lek wayah-wayah hatis iki kudanan sisandene mandi sekarang ini untuk mandi Jumat. Bisa karena sudah hari Jumat. Dengan catatan nanti malam jangan dibatalkan. Dengan berhubungan dengan istrinya kan batal kalau itu ya. Iya. Karena mandi Jumat itu yang penting dilaksanakan sudah malam Jumat atau hari Jumat sebelum Jumatan. Kan ada mungkin pulang kerja kehujanan kan itu toh. Dan dingin banget. Wah ini besok sawang-awangan mandi ini ya. Sekalian mandi pulang kerja itu diniati mandi Jumat setelah habis maghrib, tapi kalau masih asar nggak bisa, belum masuk hari Jumat. Jadi apa-apa yang dilakukan amalan itu pada hari Jumat, kecuali waktunya ditentukan, boleh dilaksanakan kapan saja. Misalnya baca surat Al-Kahfi itu ya dari maghrib sudah boleh. Baca memperbanyak sholawat ya boleh gitu ya. Nah kalau Jumatan belum boleh karena Jumatan itu harus waktu duhur gitu ya. Hari Jumat dan harus waktu duhur. Meskipun ada ikhtilaf ulama, boleh jam 9 Jumatan, jam 8 Jumatan. Tapi qaul itu sangat lemah. Ya. Qaul itu sangat lemah. Yang kuat adalah waktu duhur insya Allah. Begitu Pak, wallahu a'lam. Jih, monggo Pak. Sholat Jum'ah jamaahnya ada minimalnya. Jih, kalau kita melihat dalil ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah itu watarokuka iman ya. Pada saat itu pernah Jumatan Rasulullah bersama para sahabatnya, ternyata ketika pasukan dagang dari Sam datang itu orang pada bubar. Dan Rasul khutbah sendirian. Enggak ada orang lain ya. Dan itu tidak dianggap batal Jum'ahnya ya. Itu maka tidak ada batas minimal. Ketika kita melihat di Imamul Madhahib, ya, para pendapat Imam Madhab, ada yang mengatakan kalau Imam Asy-Syafi'i itu sampai menentukan minimal Jumatan itu 2 orang, yaitu 1 imam, 1 makmum. Karena wajibnya sholat berjamaah. Nggak mungkin kalau sendirian bisa berjamaah. Tapi sebagian madhab yang lain mengatakan bahwa minimal jamaah Jumat itu 12. Kalau jumhur ulama mengatakan 40 gitu ya. Jadi semuanya adalah ikhtilaf, tidak suatu hal yang baku. Sehingga memang ada orang yang menganut salah satu faham madhab itu nggak mau mengikuti pada yang lain. Misalnya, kampung saya belum ada 40, nggak Jumatan lah. Itu ya mungkin ada, tapi sebetulnya kalau pendapat yang kuat ya nggak begitu ya. Ya meskipun ketika mereka berpendapat seperti itu ya kita hormati ya. Kalau kita mau Jumatan mungkin cari yang lain. Iya. Tapi sebetulnya Imam Asy-Syafi'i ketika di Mesir ya Jumatan dengan 12 orang, bahkan pernah dengan 4 orang. Ketika di Baghdad 40 orang. Nah, ketika ini tidak kemudian menjadikan sebuah keputusan kan gitu. Artinya justru boleh Jumatan itu minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum agar bisa untuk melaksanakan sholat jamaah. Begitu Pak, wallahu a'lam. Nggih, sami-sami. Nggih. Boleh karena sama-sama ada dalilnya untuk mendengarkan menirukan azan. Satu untuk melaksanakan sholat sunat masjid. Mana yang dipilih? Kalau kita mau mendapatkan pahala double, itu ya jawab dulu azan tapi jangan duduk. Jawab dulu azan sampai selesai tapi jangan duduk.
Kemudian setelah azan selesai jenengan berdoa, kemudian baru sholat. Karena sholat tahiyatul masjid itu didapatkan ketika orang masuk masjid tidak duduk dulu tapi sholat dulu. Tidak duduk dulu tapi sholat dulu. Jangan duduk sebelum kamu sholat. Nah, ternyata datangnya pas tengah-tengah azan. Nah, jenengan jawab azan dengan berdiri. Setelah azan selesai berdoa, kemudian duduk, ya, kemudian mendengarkan khutbah. Maka akan mendapatkan dua-duanya. Meskipun nggak wajib. Boleh, jenengan langsung sholat juga boleh. Ya. Nah, jenengan dengarkan azan dulu juga boleh. Ya. Karena jawab azan dan sholat tahiyatul masjid itu menurut jumhurul ulama juga bukan perintah yang wajib. Tapi kan walaupun nggak wajib sangat eman-eman ketika kita tidak melaksanakan padahal waktu itu adalah mudah. Begitu Pak Allah. Oke, monggo Pak. Itu tadi yang saya sebutkan bahwa ada ikhtilaf bahwa ada sholat qobliyah Jumat. Tapi ketika panjenengan mau sholat, lebih ke bainal adzanain sholatun. Ya. Antara dua adzan adalah sholat. Karena adzan itu nanti ada adzan lagi. Berarti saya adzan, saya sholat di antara dua adzan. Meskipun kebanyakan ulama memberi makna bainal adzanain sholatun itu antara adzan dan iqomah. Gitu. Antara adzan dan iqomah. Tapi teksnya memang adzanain, dua adzan. Sehingga sholatnya adalah sholat di antara dua adzan. Adzan dan nanti ada adzan lagi, sholat. Apalagi kalau jenengan datangnya setelah azan yang pertama, maka lebih gampang. Berarti sholat jenengan adalah sholat tahiyatul masjid. Biasanya orang yang datang kasih setelah sholat tahiyatul masjid nanti ada azan ya. Sholat lagi enggak? Ya boleh ya. Sholat antara dua azan. Iya, sholat dua azan kan ada gitu ya. Sholat dua azan. Insya Allah. Sudah Isa? Masih ada pertanyaan? Kurang berapa menit isanya? Pas. Oh, sudah pas katanya. Ya kalau sudah pas ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.